adalah itu suatu kegiatan membersihkan luka dengan nanti kita tutup dengan cara steril dan menggunakan teknik aseptik. Nah, apa-apa saja alat yang kita butuhkan untuk perawatan luka? Tada! Nah, ini dia peralatan yang kita butuhkan untuk perawatan luka ya teman-teman. Nah, apa aja peralatannya? Pertama, tentu saja kita butuh set steril. Nah, di sini karena udah steril, nggak kita buka. Isinya itu ada pinset anatomis, pinset chirurgis, ada gunting jaringan, lalu kom 2 buah. Nah, selanjutnya kita juga butuh yang namanya kasa steril karena membersihkan luka, kasanya steril ya teman-teman ya. Terus kita juga butuh handscoon steril dan handscoon bersih. Handscoon bersih ini nanti kita gunakan pada saat membuka balutan. Lalu handscoon steril ini kita gunakan untuk pembersihan luka. Selanjutnya kita butuh cairan normal salin untuk membersihkan luka. Lalu selanjutnya kita juga butuh antiseptik untuk membersihkan luka dan plester nanti untuk memplester pada saat pembalutan. Kita juga butuh perlak supaya nggak belepotan kemana-mana. Lalu kita butuh yang namanya nirbeken. Nirbeken ini nanti kita gunakan untuk membuang sampah atau untuk meletakkan alat-alat yang sudah kotor. Lalu kita juga butuh gunting nanti untuk menggunting plester atau kasa atau yang perlu digunting lah pada saat pembersihan luka. Oke, itu peralatan yang kita butuhkan untuk membersihkan luka. Selanjutnya, ayo kita cek bagaimana cara tata laksana untuk membersihkan luka. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita masuk ke bagaimana cara melakukan perawatan luka. Sebelum kita melakukan perawatan luka pada pasien, tentu saja kita harus mencuci tangan dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini, kita udah cuci tangan, udah angkat bajunya, udah lepaskan semua aksesoris, udah cuci tangan. Setelah itu kita bawa peralatannya, lalu kita akan jelaskan pada pasien apa saja yang akan kita lakukan selama perawatan luka. Nah, setelah itu kita langsung melakukan perawatan lukanya. Baiklah rekan-rekan, sekarang kita mulai melakukan perawatan luka pada pasien. Nah, tadi kita udah cuci tangan, udah jelaskan pada pasien, lalu kita berikan posisi nyaman pada pasien. Selanjutnya kita akan membuka balutan pada kaki pasien. Untuk balutan ini kita pertama-tama harus memakai handscoon bersih dulu. Boleh juga kalau seandainya ingin memakai pinset anatomis, tapi kita pakai pinset anatomisnya yang bersih saja, tidak usah yang steril. Nah, kalau seandainya tidak ada pinset anatomis yang bersih, kita bisa menggunakan pakai handscoon saja, handscoon bersih ya teman-teman ya. Kita buka dari sini. Nah, kalau seandainya lukanya, terkadang kan ada beberapa pasien yang lukanya itu lengket atau kering, itu bisa kita bantu membukanya memakai cairan normal salin. Nah, di sini lukanya bagus, jadi nggak ada yang lengket. Oke, lalu kita buka ke pasien, ditaruh di bengkok dengan menutup ke arah dalam ya, dari bekas lukanya teman-teman. Nah, di sini kita tengok, kita kaji bagaimana keadaan luka pasien setelah kita buka. Kita kaji di mana lokasinya, berapa luasnya, bagaimana keadaan tepinya, apakah ada tanda-tanda infeksi, apakah ada nyeri tekan, atau apakah ada eksudat pada luka pasien. Nah, setelah kita observasi luka pasien, selanjutnya kita akan membersihkan lukanya dengan VC steril. Sebelum itu kita harus buka handscoon bersih kita dulu. Kita buang. Nah, selanjutnya sebelum memasang handscoon steril, kita siapkan dulu peralatan-peralatan steril yang akan kita gunakan. Nah, kita ambil set sterilnya, buka ya teman-teman. Oke, kita keluarkan set sterilnya. Letakkan di tempat yang mudah dijangkau, yang memudahkan kita untuk bekerja. Kalau saya taruhnya di sini aja. Buka set steril. Nah, ini perlengkapannya udah di dalam seperti yang dijabarkan tadi. Setelah itu kita siapkan kasa sterilnya, kita masukkan ke dalam. Karena ini sudah pouch, jadi sangat mudah untuk memasukkan. Kalau dulu kita pakai korentang, nah sekarang udah pakai pouch, udah steril, nggak perlu pakai korentang lagi. Tinggal asalkan kasanya jangan dipegang langsung ya rekan-rekan ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Terus kita juga siapkan normal salinnya.
Nih. Normal salin, lalu kita masukkan antiseptik. Antiseptiknya itu sesuai dengan SOP atau peraturan yang ada di institusi masing-masing, terserah antiseptiknya. Rasa udah siap, semuanya udah siap, kita akan mulai membersihkan luka pasien. Nah, sebelum membersihkan luka ini, tentu saja kita harus pasang Hesko steril dulu ya teman-teman ya. Di sini Hesko steril. Akan pasang Hesko steril. Nah, ini udah terpasang Hesko steril kita teman-teman. Jadi kan kita udah observasi bentuk lukanya. Kalau seandainya ada pus atau eksudat itu kita irigasi dulu. Kalau ada jaringan nekrotik kita potong. Kalau seandainya ada pus boleh nanti ditekan-tekan, yang maksudnya ada pus yang di dalam kita tekan-tekan untuk mengeluarkan pusnya. Oke, sekarang kita irigasi dulu. Nah, kita irigasi dulu lukanya. Sini, seperti ini kita irigasi seluruh luka. Nah, kalau seandainya sudah terasa cukup, kita akan langsung membersihkan dulu menggunakan kasa biasa dengan gerakan sirkular seperti yang dijelaskan di. Nah, ini bersihkan dulu dari luar ke dalam. Oke, lalu dibuang. Lalu kita membersihkannya menggunakan kasa yang diberikan antiseptik. Nah, antiseptiknya itu sesuai dengan SOP dari institusi masing-masing. Mereknya juga terserah, bagaimana antiseptiknya itu sesuai dengan instruksi rumah sakit masing-masing ya. Nah, kita bersihkan sama dengan gerakan sirkular, sekali usap saja. Nah, setelah kita kasih antiseptik, sebelum kita lakukan pembelutan, kita berikan salaf atau growth factor. Nah, bisa berbentuk salaf atau pasta ya, untuk merangsang pertumbuhan jaringan pada luka. Berikan growth factor di sekitar luka. Boleh kita menggunakan kasa, boleh yang sudah diberikan growth factor tadi. Merangsang pertumbuhan jaringannya teman-teman, kita oleskan ke semua luka. Kalau rasanya sudah merata, kita akan balut menggunakan kasa steril. Nah, ini untuk pembalutan itu sesuai dengan kebutuhan atau instruksi atau order masing-masing lagi. Apakah kita menggunakan metode pembalutan secara tradisional atau kita menggunakan sorban elastis, itu kembali lagi ke instruksinya masing-masing. Nah, kalau kita akan menggunakan kasa saja dulu untuk saat ini. Nah, kita tutup lukanya pakai kasa steril. Nah, kalau seandainya eksudatnya banyak atau ada cairan yang terus-menerus keluar dari luka, itu boleh juga diberikan tambahan kasa. Oke. Lalu kita lakukan pemasangan plester. Kita ukur dulu ya panjangnya. Oke. Nah, ini sudah dibalut luka pasiennya. Setelah kita balut, kita informasikan pada pasien bahwa pembersihan luka sudah selesai kita laksanakan, dan silakan sarankan pada pasien untuk menjaga kebersihan khususnya di lokasi area luka. Setelah itu kita bereskan peralatannya, kita bereskan peralatan kita. Oke, permisi. Silahkan selalu berkomunikasi kepada pasien pada saat kita melakukan tindakan. Bereskan peralatan, kita buka handscoon, cuci tangan, dan jangan lupa selalu dokumentasikan semua tindakan yang kita lakukan. Manfaat perawatan luka. Perawatan luka penting untuk dilakukan agar luka tidak semakin parah dan berkembang menjadi luka kronis, infeksi, atau kondisi serius lainnya. Perawatan luka yang dilakukan dengan baik juga dapat melindungi luka dari virus,
dan bakteri penyebab penyakit ke dalam tubuh.